Untuk semua kita yang mungkin belum begitu paham tentang sakramen dalam gereja Katolik, dan kebetulan nonton video ini, Anda ada di tempat yang tepat. Sakramen itu tanda. Tapi, benarkah sakramen hanya sebatas itu? Hanya ritual yang dijalani agar resmi sebagai orang beriman? Jika sakramen hanya tanda, mengapa gereja menjaganya dengan begitu setia sepanjang abad? Ya, tentu, karena sakramen itu bukan sekedar simbol kosong. Itu adalah tanda yang hidup. Tanda yang menghadirkan rahmat Allah yang tak kelihatan. Dan dalam sakramen, kita percaya bahwa Allah tidak sekadar memberi tanda, tapi Ia memberi dirinya sendiri. Namun, kalau kita mau bicara jujur, tidak semua orang Katolik memahami secara mendalam apa yang sejatinya mereka terima dalam sakramen. Banyak yang menjawab benar ketika diminta menyebutkan ketujuh sakramen. Namun ketika ditanya makna terdalamnya, banyak yang tidak bisa menjawab. Bahkan mengira sakramen hanya sekedar ritual atau kebiasaan dalam gereja. Bukankah itu ironis? Kita datang, bersimpuh, menyambut sakramen-sakramen itu, tapi tidak sadar bahwa Allah yang hidup menjamah kita melalui tanda-tanda itu. Dan karena itu, jangan biarkan rahmat Allah yang telah kita terima dalam sakramen itu hanya menjadi catatan hitam putih dalam buku administrasi gereja. Lalu, bagaimana menghidupi rahmat sakramen itu dalam kehidupan kita sehari-hari? Mari kita bahas di sini. Halo, kembali lagi bersama saya Lucia Yuli Hastiti. Selamat datang di Rungkat, Ruang Ngobrol Katolik. Hari ini kita akan membahas satu tema yang sangat dekat dengan hidup kita sebagai umat Katolik, tapi sering juga kurang dipahami atau bahkan disalahpahami, yaitu tentang rahmat dalam sakramen. Banyak umat sudah merasa selesai kewajibannya setelah menerima sakramen. Baptis sudah, komuni sudah, krisma sudah, menikah di gereja pun sudah. Tapi apakah memang sakramen hanya sebagai formalitas? Atau mungkin ada hal lain yang kita abaikan? Kali ini di podcast kita, bersama kita sudah hadir tim pastoral katekese Paroki Sri Bawono yang akan membantu kita memahami makna sakramen. Dan tentunya bagaimana menghidupi rahmat itu. Silakan Bapak memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Albertus Hartanto dari Stasi Santa Maria de Fatima, Sidoarjo. Halo, saya Nikolaus Nuryoto dari Stasi Santo Petrus Beraja Asri. Saya Yohanes Wahyudi dari Stasi Santo Thomas Rasul Paroki Sri Bawono. Apa kabar Bapak semuanya? Sehat. Puji Tuhan. Nah, untuk memulai dari pertanyaan dasar mungkin ya Pak ya. Banyak umat yang berkata, sakramen kan hanya simbol atau mungkin tanda lahiriah. Yang penting sudah dibaptis, atau mungkin yang penting sudah komuni, atau yang penting sudah nikah di gereja. Nah, seolah-olah sakramen itu seperti stempel gitu ya Pak ya. Kalau sudah dapat, mungkin ya udah selesai. Nah, sebenarnya kalau menurut bapak-bapak ini, sakramen itu apa sih menurut iman Katolik? Baik, Mercy. Ini pertanyaan yang sangat penting dan tentunya juga mendasar. Dalam iman Katolik, ini telah mengajarkan, gereja telah mengajarkan bahwa sakramen itu adalah tanda lahiriah yang bisa dilihat. Nah,
yang menghadirkan rahmat Allah yang tidak kelihatan. Nah, itu adalah sakramen, atau bisa juga orang mengatakan sakramen itu adalah tanda atau sarana kehadiran rahmat Allah. Nah, itu. Maka dalam sakramen ini bagaimana kita akan menghidupi dalam bentuk sakramen. Kalau itu tanda dan sarana. Jadi jangan dipahami bahwa sakramen itu hanya sebagai syarat administrasi gereja. Hendaklah juga dipahami bahwa sakramen itu adalah pengalaman iman. Dalam hal ini, dalam sakramen ini, bahwa Allah itu telah memakai hal-hal yang sederhana, hal-hal manusiawi, untuk menyentuh dan menguduskan hidup kita. Nah, untuk menyentuh dan menguduskan hidup kita, supaya di mana orang Katolik itu dapat mengalami ya penyembuhan, pengampunan, dan bahkan merasakan kehadiran Allah yang menguatkan. Jadi sekali lagi, sakramen itu bukan hanya sekedar tanda keanggotaan dalam gereja, melainkan tindakan Allah sendiri dalam hidup manusia, dalam tubuhnya, di dalam gerejanya. Demikian. Jadi merupakan rahmat atau Rahmat, tanda ya. dari Allah sendiri. Tapi pada kenyataannya kan itu sakramen sudah diterima semua. Pada kenyataannya masih banyak umat yang merasa bahwa hidup mereka itu tidak berubah, atau mungkin sakramen itu tidak berdampak dalam hidup mereka walaupun mereka sudah menerima sakramen. Itu bagaimana, Pak? Baik, Mbak Lucy, terima kasih. Perlu dipahami bahwa jika situasi terjadi seperti itu, maka yang salah itu bukan sakramennya, Mbak. Jadi itu bagaimana pribadi orang itu menghidupi sakramen yang sudah diterimanya. Itu yang menjadi permasalahan. Karena apa? Bisa dikatakan demikian. Rahmat itu kan dianugerahkan, dicurahkan oleh Allah. Gitu. Lalu setelah rahmat itu sampai ke pribadi masing-masing, itu bagaimana saya selaku pribadi dan pribadi yang lain itu mencoba untuk menghidupinya. Itu yang penting. Sakramen itu ibarat api ya. Api itu kalau membakar kayu yang basah, maka dia tidak akan menyala. Maka masing-masing pribadi kita perlu menyediakan atau selalu menyiapkan tempat yang baik untuk api itu supaya tetap menyala. Supaya sakramen yang sudah saya terima itu tetap bisa bertumbuh, berkembang dengan baik, dan menyemangati saya untuk hidup dengan baik di hadapan Tuhan. Itu yang penting. Jadi kalau hatinya tertutup, berarti rahmat itu enggak berkembang. Berkembang. Ya. Dan mati mungkin bisa jadi. Nah, bisa jadi gitu, begitu. ya. Iya. Kan gereja itu memiliki 7 sakramen, ini juga mungkin pengetahuan saya ya Pak ya. Ada baptis, ada pengampunan dosa, mungkin ekaristi atau komuni, lalu krisma atau penguatan, ada pengurapan orang sakit, tahbisan dan atau imamat, serta perkawinan. Kita kan ya mungkin tidak semuanya akan menerima sakramen itu. Mengapa sih iman kepada Yesus Kristus itu tidak cukup? Mengapa kita membutuhkan sakramen-sakramen itu, dan mengapa Allah memberikan sakramen itu bagi manusia, bagi gereja gitu, Pak? Baik, terima kasih Mbak Lucy. Karena Allah juga bekerja
lewat tanda-tanda di sekitar kita. Jadi, dan juga harus datang kita kepada Allah dengan menyertakan semua indera kita. Jadi seluruh indera kita curahkan, kita siapkan kepada Tuhan. Bukan hanya dengan pikiran, tetapi dengan hati, agar kita juga mampu untuk melihat tanda-tanda dari Allah itu. Itulah sebabnya Tuhan memberikan dirinya kepada kita dalam tanda-tanda dunia. Mungkin dengan bentuk roti, kalau dalam sakramen Eucharistik, dengan bentuk anggur, dalam bentuk minyak, dan dengan kata-kata, pengurapan minyak, dan dalam penumpangan tangan. Dengan demikian, sakramen atau tanda-tanda itu bisa kita rasakan dengan indera kita. Dan dari situ, kita dapat merasakan sentuhan tangan Allah yang menghendaki kita memberikan diri seutuhnya kepada Allah. Saya pikir itu, Mbak. Nah, dari ketujuh sakramen itu mungkin kita bisa bahas sedikit ya untuk menambah pengetahuan kita dan penghayatan kita terhadap tanda atau rahmat Allah itu. Mungkin dari sakramen pertama yang mungkin kita terima itu kan sakramen baptis ya Pak. Seringkali orang berpikir itu kan saya sudah dibaptis nih waktu bayi, saya nggak kerasa apa-apa, nggak ingat apa-apa. Tapi apakah itu bisa bermakna Pak dalam iman Katolik saya nantinya? Gitu. Ini justru disitulah Mbak itu keindahannya dari sakramen baptis itu. Jadi baptis itu kan pertama-tama bukan soal ingatan, ya, bukan soal ingatan saja, tetapi lebih dari soal identitas, ya, soal identitas. Maka dalam membaptisan ini, makna pembaptisannya kita udah jelas. Kita dibebaskan dari dosa asal. Seperti pandangan orang itu atau kita dalam pemahaman kita, iman Katolik, manusia lahir itu sudah secara kodrati itu sudah jatuh dalam dosa yang disebut dosa asal. Maka maknanya apa? Ya kita dibebaskan dari dosa asal. Kita diangkat menjadi anak-anak Allah. Kita juga bisa diterima menjadi anggota tubuh Kristus. Jadi kalau kita ibaratkan antara orang tua dan anak, orang tua itu kan selalu mengharapkan anaknya itu menjadi yang terbaik. Memperoleh yang terbaik. Nah itu. Dan kalau misalnya memberikan pakaian, tentunya orang tua juga akan memilih pakaian yang terbaik untuk anaknya. Ini kan suatu usaha yang terbaik bagi anaknya. Dan juga untuk anak-anak itu ya mengkonsumsi makanan yang sehat dan baik supaya anak-anak itu juga tumbuh menjadi orang yang sehat dan juga baik. Nah dari sini ini kan kita melihat bahwa orang tua dan gereja itu percaya baptisan berarti itu adalah sesuatu yang terbaik bagi anak-anak mereka. Dan dari situ kita juga mengerti bahwa ternyata orang tua dan gereja ini punya tanggung jawab yang besar. Ketika anak-anak sudah mengerti, kemudian diantarkan untuk menghidupi baptisan yang telah diterima itu. Nah, di sini juga harus kita sadari, menghidupi baptisan itu juga kita hidup sebagai anak-anak Allah. Jadi kalau kita menghidupi anak Allah bukan seperti orang yang dikuasai ketakutan. Ya. Jadi seolah-olah belum dibaptis, perasaannya takut. Nah, maka harus berani menolak dosa dan memilih hidup baru. Memilih hidup yang baru. Dan tentunya juga harus kita sadari setelah menerima baptis itu berarti kita ini memiliki martabat ilahi. Nah, martabat ilahi. Maka kalau kita dibaptis tapi hidup kita itu seperti
orang yang tidak mengenal Tuhan, ini berarti kan rahmat baptisan itu belum sungguh-sungguh dihidupi. Mungkin boleh sedikit saya tambahkan, Mbak Lucy, terkait dengan bagaimana anak-anak yang dibaptis ketika bayi mencoba atau diusahakan diajari untuk bisa menghidupi rahmat baptisan itu. Jadi tadi sudah disampaikan oleh Pak Nik bahwa ketika bayi itu menjadi tanggung jawab dari orang tua untuk membaptiskan, menghantarkan anaknya sampai ke pembaptisan. Setelah itu karena anak ini masih bayi, ya tanggung jawab orang tua masih berjalan terus. Ini pengalaman saya. Jadi saya mendampingi anak saya untuk bisa sampai pada tahap tertentu nanti dia memahami, oh saya sudah dibaptis, berarti saya harus berusaha untuk menjadi anak yang baik di hadapan Tuhan. Ya tak? Jadi melakukan yang baik dan meninggalkan yang tidak baik. Itu pastilah butuh proses yang tidak sebentar. Maka prosesnya habis dibaptis agak besar dikit, anak-anak diajari untuk ikut sekolah minggu. Setelah itu nanti diajari untuk berikutnya dan lain-lain. Supaya apa? Anak terdampingi dengan baik sampai pada saatnya nanti muncul kesadaran pribadi bahwa saya sudah dibaptis dan saya harus betul-betul menghayati sakramen baptis saya. Terima kasih. Tentunya akan berbeda ya Pak pengalamannya ketika dibaptis dewasa. Iya. Karena sudah bisa memahami. Karena udah mengerti ya. Mengerti, tapi walaupun baptisannya bayi, tetap itu akan sangat bermakna dalam iman Katoliknya. Nah, setelah kita menerima baptisan, tentu kita akan menerima sakramen yang lain. Biasanya kita akan menerima sakramen Ekaristi atau yang disebut dengan komuni, yang merupakan pusat hidup gereja. Tapi walaupun sudah menerima komuni ataupun Ekaristi, kenapa sih banyak umat yang masih merasa bosan saat mengikuti Ekaristi ataupun misa gitu Pak? Atau apakah itu hanya sekedar rutinitas umat Katolik sendiri? Baik, terima kasih Mbak. Terkait dengan perayaan Ekaristi, mengapa perayaan Ekaristi itu kadangkala dianggap membosankan oleh sebagian orang, kurang menarik? Bisa jadi karena memang dari pengalaman pribadi itu, Ekaristi itu belum dianggap menjadi kebutuhan. Ya, padahal Ekaristi itu adalah pusat hidup gereja. Ya, mengapa disebut begitu? Karena dalam Ekaristi itulah sungguh-sungguh Allah hadir melalui roti dan anggur yang dikonsakrir menjadi tubuh dan darah Kristus. Dan tubuh darah Kristus yang kita sambut itulah wujud kehadiran Allah yang nyata di dalam hidup saya. Tetapi mungkin tidak semua orang sampai kepada pemahaman sejauh itu, sehingga Ekaristi itu dianggap, wah ritualnya terlalu panjang, lagunya juga monoton, khotbah Romo apalagi nggak menarik sama sekali. Ada mungkin yang bicara begitu ya. Tetapi ya artinya itu kan hanya bagian per bagian dari sebuah perayaan Ekaristi. Tetapi yang harus dipahami betul bahwa dalam perayaan Ekaristi itu Allah sungguh-sungguh hadir di dalam hati saya, di dalam hidup saya. Maka saya sebagai umat Katolik yang mengikuti Ekaristi itu harus juga ikut ambil bagian secara aktif, baik pada saat perayaan Ekaristi melalui tugas-tugas sebagai umat biasa, nyanyi ya nyanyi, wayai berdiri dan lain-lain. Mungkin bisa tugas lektor. Ya, tugas lektor dan lain-lain. Ikut ambil bagian secara aktif sehingga nanti tidak akan merasa bosan dan justru makin menyemangati saya untuk hidup sebagai umat gereja. Nah, selain itu Mbak Lucia, kita perlu menyadari bahwa menghidupi rahmat Ekaristi itu berarti kita membiarkan Kristus sendiri yang sudah kita sambut dalam Ekaristi tadi itu supaya mengubah cara pikir dan cara bertindak saya.
kita sudah dikuatkan untuk menjadi pribadi yang rela berkorban, kemudian mengampuni dan melayani. Ini yang kata kuncinya begitu. Saya setelah mengikuti Ekaristi pulang, apa yang bisa saya buat? Kalau saya tetap sampai rumah marahi biasa saja. istri saya hanya karena perkara kecil, anak saya juga dijewer hanya karena, dan saya kan berarti tidak sungguh-sungguh menghayati makna Ekaristi, rahmat Ekaristi yang di dalamnya termuat pengampunan dan lain-lain tidak ada. Itu yang penting. Sehingga apa? Buah-buah Ekaristi itu yang saya bawa ke rumah itu akan semakin menyemangati saya untuk besok, oh saya merindukan doa Ekaristi berikutnya, gitu. Karena apa? Selalu ada buah terbaru yang bisa saya ambil. Terima kasih. Kalau menurut pengalaman saya, iya. Kalau di tempat kita kan jadwal misalnya juga nggak setiap minggu ada gitu. Jadi saya merasa rindu sekali menerima Ekaristi. Karena saya merasa saya terlibat di dalam perayaan Ekaristi tersebut. Jadi saya tidak pernah merasa bosan. Gitu. Nah, Nggak pernah juga, mungkin ada yang Ekaristinya napas, ada nggak? Natal dan Paskah saja. mungkin Wah, ada. 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 Mungkin ada juga ya. Iya. Tetapi mudah-mudahan itu tidak berkembang. Iya, mungkin hanya beberapa saja dan siapa tahu nanti bisa berubah, Pak. Nah, setelah Ekaristi mungkin ada sakramen Krisma nih, Pak ya. Atau sakramen penguatan. Sakramen Krisma ini biasanya identiknya dengan sakramen perpisahan dari gereja. Menurut banyak umat nih, setelah Krisma terus banyak orang yang Hilang. justru menghilang. Apakah memang demikian, Pak, fenomenanya di gereja kita? Begini Mbak Lucy, sakramen Krisma itu sebenarnya kita dicurahi lagi dengan Roh Kudus agar kita semakin kuat. Makanya dalam sakramen Krisma juga tadi seperti Mbak Lucy katakan, ada istilah lain adalah sakramen penguatan. Jadi karena kita sudah diberi Roh Kudus, dicurai Roh Kudus lagi seperti zaman para rasul yang pengalaman Pentakosta itu, kita diberi rahmat Krisma itu berarti kita semakin berani untuk menghidupi iman kita di tengah dunia. Kita tidak malu lagi menjadi Katolik. Jadi mungkin dalam contoh keseharian, kalau kita mungkin yang sering, ya pernah juga saya alami waktu dulu tapi ketika makan di tempat umum atau mungkin di tempat hajatan itu, ya cenderung tidak buat tanda salib. Kalaupun buat tanda salib pasti dengan menutup kecil. Malu ya, Pak? Masih malu. Jadi justru itu yang harus kita buang dengan sakramen Krisma. Kita harus berani menghidupi itu, bahwa kita berani menampilkan bahwa kita adalah orang Katolik. Yang kedua, kita juga harus mau juga terlibat aktif dalam kegiatan di gereja. Tadi seperti yang dikemukakan oleh Pak Hartanto tadi, kita juga aktif, mungkin yang punya potensi jadi lektor, ya dalam tugas-tugas liturgi, kita juga harus semakin aktif. Mungkin dalam kegiatan lain kita juga semakin aktif. Jadi artinya dengan sakramen Krisma itu, dengan kedewasaan itu, kita justru akan semakin menghidupi bukan hanya diri sendiri, tetapi juga gereja harus semakin kita hidupkan. Kemudian juga harus sadar kalau kita juga mempunyai tanggung jawab besar, mempunyai tanggung jawab lebih besar yang menjadi saksi Kristus dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita harus menunjukkan bahwa kita ini adalah orang Katolik. Saya pernah punya pengalaman dulu zaman waktu kecil itu, ada orang, ibu-ibu itu mengatakan gini, itu pasti orangnya Yesus katanya. Karena apa katanya? Karena kelihatan dari kepalanya. Jadi artinya banyak zaman dulu tuh orang tahu bahwa orang Katolik itu memang wow gitu loh.
berbeda. Iya, berbeda dengan yang lain. Mungkin dengan tindakannya, mungkin dengan perilakunya itu berbeda dengan yang Tidak lain. berarti jidatnya bersinar tidak ya. Ya. Tapi artinya kelihatan bahwa dalam kehidupan sehari-hari menampakkan bahwa mungkin ya kasih Kristus itu kita tampakkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang penting kita nggak kena muntaber, Ya, mundur tanpa berita. jadi hilang secara diam-diam. ya mundur teratur apa. Jadi setelah kita menerima sakramen Krisma itu bukan kita semakin tadi seperti Pak Nick mengatakan muntaber, seperti tadi juga Mbak Lucy mengatakan itu akhir dari hidup di gereja, bukan, tetapi justru bagaimana kita semakin jauh dalam hidup menggereja dan rahmat yang setelah kita peroleh itu bukan hanya kita pakai sendiri tapi juga kita bagikan kepada orang lain dalam bentuk perilaku kita yang baik. Gitu Mbak Lucy. Kita sering menerima sakramen pengakuan dosa ya. Banyak umat juga yang mungkin takut atau mungkin malu atau bahkan malas ini kalau mau mengaku dosa. Mungkin kita berpikirnya sakramen taubat atau pengakuan dosa itu kan menakutkan gitu. Kenapa sih kita nggak pengakuan langsung aja kepada Tuhan? Atau mungkin kita takut besok kan kita berdosa lagi. Kenapa sih harus mengaku dosa gitu? Nah, apa yang bisa dimaknai dari sakramen taubat ini, Pak? Ini jangan-jangan secara umum demikian. Takut, malu. Ya. Padahal dalam hal ini ya kenapa kita harus takut? Ya, kita udah tahu ya dalam sakramen tobat itu adalah ya karena kita ini kan mau bertemu dengan Allah. Ya. Kenapa harus ditakut? Kenapa harus malu ketemu dengan Allah? Nah seperti itu maka sakramen ini kan sakramen yang penuh dengan belas kasih toh. Ya, penuh dengan belas kasih. Dan itu bukan penghakiman. Ya. Dan di dalam sakramen tobat itu kita bertemu dengan Allah yang mau mengampuni. Ya. Yang mau mengampuni kita. Selain dosa kita diampuni, kita juga berharap. Ya, berharap supaya luka batin kita itu disembuhkan. Maka untuk menghidupi rahmat dari sakramen pengakuan dosa, sakramen tobat ini, kita ya harus rendah hati, mau mengakui bahwa kita ini adalah manusia yang lemah, dan terlebih-lebih karena kita telah ketemu Allah, mau berubah, bukan hanya minta diampuni saja, ya. Dan juga kita di situ belajar, ya. Kita belajar mau mengampuni diri kita sendiri dan juga orang lain. Maka kalau orang yang rutin mengaku dosa itu biasanya bukan orang yang lemah. Justru orang itu adalah orang yang jujur, orang yang ingin membentuk atau membangun akar yang lebih kuat dan mendalam. Nah, kalau akarnya ini udah kuat dan mendalam, harapannya apa? Bisa bertumbuh dengan baik. Nah, kalau sudah bertumbuh dengan baik dan berkembang, apa yang diharapkan? Pada akhirnya adalah buahnya. Jadi ya berakar, bertumbuh dan berbuah. Itulah yang perlu kita hidupi dalam proses hidup sebagai orang Katolik. Ya. Jadi untuk bisa menumbuhkan akar yang dalam dan kuat, supaya bisa bertumbuh dengan baik, dan akhirnya bisa berbuah yang banyak. Tentunya dengan kerendahan hati dan penyesalan. Nah itu ya. Menerimakan sakramen pengakuan dosa. Nah ini kadang-kadang yang masih jadi kebingungan saya ini. Kadang-kadang merasa masih sangat berdosa tapi pengen menerima sakramen Ekaristi. Apa yang harus dilakukan, Pak? Ya. Harus melakukan dosa dulu atau nanti kalau saya terima sakramen Ekaristi justru tambah berdosa gimana? Ya, Itu timbulnya Mbak. Jadi
Ekaristi tanpa permenungan. Jadi mau dosa mau apa ya jojong aja lah terima. Yang diterima siapa? Ini kan berarti nggak merenungkan. Ini saya ini dalam kondisi bagaimana toh? Ya, karena seperti itu. Jadi waktunya terima komuni, wah kalau nggak terima komuni malu ini kan begitu. Ini kan istilahnya tuh ya Ekaristi tanpa permenungan lah katakanlah begitu. Ada juga Sebenarnya begini. ada solusi lain. Nah. Ada solusi lain. Misalkan nih, saya itu pengen ikut Ekaristi, saya pengen menyambut komuni, tapi saya merasa berdosa. Zaman dulu nih, ya tak? Saya ingat betul ketika saya kecil, menjelang perayaan Ekaristi di Nah, Moles betul, setengah jam so. sebelumnya, para diri antri nih, Iya. 10-20 orang antri di ruang pengakuan dosa itu. Lalu ngapain? Ternyata mereka itu pada pengen ngaku dosa. Nah, artinya begini Mbak Lucy, pengakuan dosa yang ada sekarang seolah-olah disediakan oleh gereja hanya ketika menjelang Natal Hari dan besar, menjelang ya. Paskah. Padahal seumpama nih jadwal di Girimulyo itu minggu depan bisa. Nah, boleh saja misalkan jenengan 1 jam sebelum itu nelpon Romo, mohon izin nanti saya pengen ngaku dosa dulu. Nah, setelah itu jenengan akan bisa mengikuti Ekaristi dan menyambut komuni dengan suasana hati yang indah pasti. Itu Lebih tenang, lebih tenang. lega. Ya. Dan itu juga begini Mbak Lucy, seperti tadi Pak Hartanto dalam sakramen Ekaristi juga dikemukakan bahwa sakramen Ekaristi itu adalah puncak hidup umat Katolik. Artinya kita semua daya kita itu dihidupi dari Ekaristi itu. Makanya Gereja Katolik juga dalam ajarannya juga ada ya Pak Hartanto namanya sakrilegi itu ya. Artinya itu dosa menodai atau mencemarkan sakramen, apalagi ini sakramen Ekaristi. Artinya mungkin memperlakukan sakramen Ekaristi tidak benar, mungkin tadi seperti ya maaf kita merasa berdosa besar tapi tidak mengaku dosa, terus kita mungkin tidak siap dalam menerima sakramen itu kita tetap menerima, makanya ada namanya dosa sakrilegi itu ya termasuk dosa berat. Maka benar tadi dikemukakan oleh Pak Nik dan Pak Hartanto ya, itulah saatnya kita sebelum menerima itu rekonsiliasi, kita minta pengakuan pengakuan dosa kepada Romo agar kita layak dan pantas untuk menyambut sakramen Ekaristi itu. Saya pikir begitu. Tapi ada juga kejadian justru ketika merasa berdosa itu udahlah saya nggak mau ke gereja aja, gimana Pak? Belum bertumbuh tadi. Jadi muntaber tadi. Gimana ya? Lebih baik saya nggak ke gereja lah karena masih berdosa ini gitu. Karena mungkin tidak terbuka hatinya mungkin Pak Nik, Pak Ya Hartanto itu. ini, Pak. Makanya tadi kan dikatakan bagaimana kita itu mau mengakui Ya. bahwa saya ini lemah. Maka saya harus mau berubah. Ini kan maunya kita itu kan yang gampang. Saya itu maunya itu diampuni. Ya siapa yang mau mengampuni? Kita sendiri nggak mau datang kan begitu. Ya, maka kita harus mau ya katakan, ya mau terbuka, mau rendah hati, mau mengakui bahwa saya ini adalah orang yang lemah dan itu butuh untuk ya katanya ya suplainya lah untuk itu ya dari kita juga yang perlu hadir ini. Makanya ketika demikian janganlah kita dengaran ini dengan bahasa dengaran nang gereja. Nah ini besok lagi nih mungkin nggak datang lagi itu kan. Makanya ya kita harus ya lebih bijak lah gitu kan. Ada juga ungkapan begini Mbak Lucy, Pak Nik dan Pak Hartanto. Gereja itu adalah rumah sakit sebenarnya. Jadi di mana kita merasa mungkin terluka, mungkin merasa kita berdosa, mungkin merasa segala macam, di mana kita mau mencari obat ya hanya satu, di gereja itulah dengan mengikuti mungkin dia misa dan segala macam kita akan memperoleh penyembuhan dari situ. Saya pikir begitu. Itu membutuhkan keterlibatan banyak pihak Pak ya. Dalam situasi misalnya saya ini sangat berdosa, lalu saya mungkin saya tidak mau ke gereja bukan karena apa, tapi saya malu. Terlalu berdosanya saya membuat saya malu berjumpa dengan saudara yang lain, malu berjumpa dengan Romo dan lain-lain kan. Maka dalam hal itu membutuhkan keterlibatan banyak pihak. Yang pertama diri sendiri harus menyadari bahwa saya memang orang berdosa.
dan harus dengan rendah hati mengatakan saya butuh pertolongan. Ya kita tolong lah. Tolong saya kepada ketua stasi. Perlu pendekatan lah. Ya, kan begitu. Kalau malu di depan umum ya, Pak Nik, tolong saya sih. Saya itu dalam kondisi agak terpuruk. Bantu saya, dukung saya dengan doa. Beri saya masukan. Itu. Jadi keterbukaan dengan diri sendiri, keterbukaan dengan orang lain, dengan pengurus stasi, dengan gereja, dan lebih-lebih terbukaan dengan Allah itu penting. Kalau enggak nanti karena merasa diri berdosa, saya lama-lama menjadi orang yang muntaber tadi. Ya tak? Mundur apa tadi Pak? Tanpa berita. Tanpa berita. Kan sayang gitu. Begitu Pak. Jadi memang umat lain ini juga harus peka Ya, dengan peka. kondisi yang demikian. Nah, lalu ada sakramen selanjutnya itu sakramen pengurapan orang sakit. Ini kalau di tempat saya mungkin jarang sekali dijumpai gitu. Tapi ketika ayah saya waktu itu di rumah sakit sempat menerimakan sakramen orang sakit sebelum meninggal ini ya Pak ya. Dan kebanyakan orang mungkin demikian memanggil imam hanya ketika seseorang itu hampir meninggal mungkin atau dalam sakratul maut. Apakah sakramen pengurapan orang sakit ini berlakunya demikian? Baik, Mbak. Ini tentang sakramen pengurapan orang sakit memang bisa dikatakan agak lumayan sensitif ya untuk disampaikan, ditawarkan